Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke teman-teman, hari ini aku udah ada di Terminal Jombor untuk melaksanakan perjalanan lagi dari Jogja menuju Jakarta dengan bus OBL, bus legend juga nih, yaitu Safari Dharma Raya. Aku kurang paham sih kenapa singkatannya nggak jadi SDR, kan Safari Dharma Raya ya. Kenapa jadi OBL? Mungkin teman-teman yang tahu bisa untuk diskusi juga ya di kolom komentar. Nah, kira-kira gimana sih untuk kondisi di Terminal Jombor ini tanggal berapa ya? Sebentar. Kira-kira ini tanggal 7 April 2023 teman-teman. Berarti Hamin 2 minggu sebelum Lebaran. Kira-kira gimana sih kondisi di Terminal Jombor? Yuk teman-teman, diikuti terus video ini ya. Kira-kira seperti ini teman-teman untuk kondisi yang ada di Terminal Jombor Hamin 2 atau 3 minggu dari Lebaran. Hamin 2 minggu deng. Ini tanggal 7 April. Nah, terpantau cukup sepi, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Terminal Jombor biasanya, ini itu termasuk rame ya untuk angkatan siang. Ini udah jam setengah 1 siang teman-teman, hampir jam 2. Hampir jam 1 dan masih cukup ramai juga sih. Karena biasanya di Terminal Jombor ini itu ramenya di pagi hari dan sore hari ya. Karena ada angkatan pagi dan angkatan sore. Untuk angkatan siang itu nggak terlalu banyak, tapi di sini tadi terutama di bagian sana teman-teman, di bagian Putra Remaja, lalu Sinar Jaya, dan juga beberapa PO bus lainnya itu memberangkatkan busnya tadi untuk angkatan siang. Oh ya, untuk di OBL sendiri itu agennya ada di sebelah sana teman-teman. Nah, itu agen resmi dari OBL. Aku mesennya sih lewat Redbus ya, tapi tadi harus menukarkan tiket lagi di agen Safari Dharma Raya yang ada di Jombor ini teman-teman. Jangan lupa untuk ditukarkan juga kalau misalnya kalian naik bus-bus lain. Seenggaknya kalian harus melapor dulu teman-teman. Takutnya nanti kalian nggak dapet kupon makan ya. Begitu teman-teman. Nah, untuk tiketnya sendiri kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk tiketnya ya, tiket dari bus OBL yang akan saya naiki. Untuk harganya 225.000 dari Terminal Jombor menuju ke Kebayoran Lama. Nah, untuk kursinya ini saya mengalami 2 kali perubahan. Yang pertama itu 1B, ke 5B, dan ke 7A. Tadi saya diinformasikan bahwa bus yang eksekutif 28 orang tidak jalan teman-teman. Jadi digantikan dengan bus yang super eksekutif dengan tanpa tambahan biaya. Jadi ini untung sih. Tapi ya harus dikorbankan, yaitu posisi duduk saya tidak berada di depan, tapi di belakang. Ya lumayan lah ya, dapatnya super eksekutif. Kalau nggak salah harga super eksekutif hampir 300-an. Wah, ini rezeki nomplok sih, rezeki anak soleh nih. Untuk di belakangnya ada kupon makan. Nah, ini bisa ditukarkan nanti di rumah makan ya teman-teman. Kira-kira beginilah, tanpa amplop. Tapi ini lumayan sih ketimbang hanya struk aja teman-teman. Ini masih bisa dikoleksi sih. Baik teman-teman, ini bus yang akan saya naiki yaitu Mercedes-Benz 1830. Dan sekarang busnya ini sudah tersedia. Sebentar lagi akan segera diberangkatkan, sehingga saya harus segera naik. Yuk teman-teman, kita langsung aja naik ke busnya.
Oke teman-teman, ini sedikit mengulas tentang busnya ya. Kita bisa lihat di sini itu untuk legroomnya sendiri cukup luas dan pandangan ke depan ini ternyata luas juga. Jadi bisa dibilang ini hoki banget sih, ini bisa duduk di sini. Walaupun gak dapat hot seat ya pandangan keluar luas. Selain itu juga kita mendapatkan selimut yang cukup tebal dan bisa digunakan ketika kedinginan. Untuk selimutnya modelnya kayak gini dan cukup harum. Tadi saya udah tes cium juga. Untuk di sebelah kirinya ada handrest dengan aksen-aksen kulit serta ada cup holdernya. Handrestnya juga gede di sebelah kiri dan kanan sehingga ini memapah tangan dengan baik teman-teman. Dan itu juga di sebelah kanan ini ada untuk apa ya, untuk reclining seat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tuasnya ke depanin itu reclining seatnya ke belakang. Untuk tuas di leg rest itu ada di sebelah kiri. Nah nanti kalian tinggal tarik aja, nanti leg restnya bakal naik sendiri teman-teman. Keren banget. Jam menunjukkan 13.46 dan bus kita sudah tiba di Taman Denggung Sleman teman-teman. Di dekat sini itu ada pusat pemerintahan dari Kabupaten Sleman, tepatnya di belakang sana tuh. Nah terus juga setelah beberapa menit, ini baru beberapa menit naik bus ini teman-teman, itu kenyamanannya langsung terasa ya. Jadi dari suspensi Mercedes-Benz 1830 dan juga dipadu dengan deru mesin yang nggak terlalu kedengeran, bisa dibilang ini karo garapan dari Adi Putro, mantep sih karena peredamnya itu berhasil meredam suara luar dan juga mesin busnya teman-teman. Ini kita langsung masuk ke SPBU aja karena harus mengisi solar. Bisa dibilang kita mendapatkan jatah solar ya teman-teman, karena kan ya sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasannya ada penjatahan solar. Ya kita tunggu aja lah ya. Mumpung lagi berhenti, yuk kita lihat-lihat di dalam bus ini ada apa lagi ya. Dimulai dari yang paling ketara ini teman-teman, yaitu konfigurasi seat 1 2, satu di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, serta di bagian atas itu ada bagasi yang bisa kalian gunakan. Di bagian atas ini juga ada kisi-kisi AC, lalu juga ada lampu baca, jadi bisa kalian gunakan juga. Ini masih gres banget teman-teman, masih jelas banget tulisan stopnya, lalu juga pencetan lampunya. Ini juga ada speaker yang cukup kenceng suaranya, tadi kalian udah bisa dengar sendiri. Lalu juga di sebelah kanan sama kurang lebih ada lampu, ada apa tuh namanya, kisi-kisi AC dan juga speaker teman-teman. Mantep betul. Oh iya teman-teman, jadi di dinding-dinding bus ini juga menggunakan interior yang ada aksen-aksen kulit serta kayu, sehingga meningkatkan elegan dari bus ini teman-teman. Oh iya, sebelum melayani akap, bus ini itu digunakan untuk pariwisata teman-teman, tapi sekarang udah dicoba untuk melayani akap. Ini keren banget sih, ini elegan banget. Di sebelah kirinya ada aksen-aksen juga, di kanan ada aksen-aksen,
dan ada kayak jahitan-jahitan palsu gitu loh. Ini keren sih menurutku karena sedetail ini juga diperhatikan ya teman-teman. Jos banget sih ini auto tidur selama perjalanan teman-teman. Nah ini sekarang jam 14.21 atau hampir jam setengah 3 sore. Kita udah tiba di Muntilan. Di sini nanti kita bakal mampir ke terminal Muntilan untuk menaikkan penumpang nih teman-teman. Untuk di Muntilan sendiri aku sering ketipu ya, karena biasanya aku tuh kayak beranggapan udah sampai Magelang gitu, padahal baru sampai di Muntilan. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah ketipu atau kecelek gitu, kira-kira siapa nih? Boleh nih untuk diskusi di kolom komentar. Siapa tahu yang dikira Magelang juga banyak ya. Baik, setelah kita menaikkan penumpang di Terminal Muntilan, bus kembali diberangkatkan menuju ke Magelang dan Temanggung. Oh ya, untuk bus kita ini lewatnya Temanggung ya, jadi bukan lewat Ungaran. Nanti pas di perempatan Secang, kita akan belok ke kiri untuk menuju ke Temanggung. Ini bisa dibilang baru pertama kali juga loh teman-teman aku masuk ke Terminal Muntilan. Biasanya itu kalau misalnya bus-bus lewat sini nggak masuk di terminal ini, jadi aku kurang paham. Tapi kali ini setelah aku masuk, aku baru tahu ternyata banyak juga loh bus-bus yang masuk di Terminal Muntilan ini.
Oke teman-teman, karena bus lagi ngisi solar juga tadi ya, akhirnya kita coba lihat-lihat lagi ya untuk seatnya. Karena konfigurasi seatnya 1 2, jadi kalau misalnya kalian bawa pasangan atau temen gitu ya, kalian bisa gunakan yang seat B atau C. Karena nanti kalian dapat kursi yang dua kayak gini. Fasilitasnya sama kok, ada leg restnya juga, ada selimutnya juga, dan handrest. Kenyamanan juga sama, nggak ada beda-bedanya, pelayanan sama, pokoknya mau yang satu ataupun yang dua itu sama aja teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk yang row A itu cuman satu aja, itu digunakan untuk para jomblo. Nggak deng, bercanda teman-teman. Oke, sekarang ini kita udah ada di Terminal Magelang. Ya, bisa dibilang terminal ini rame dikarenakan banyak bus Semarangan, Patas Semarangan yang masuk di terminal ini, teman-teman. Dan itu juga ada bus TVD. Waduh, waduh, ini aku belum pernah nyobain TVD. Mungkin kalau suatu saat ada waktu dan juga rezeki kita cobain TVD juga ya, teman-teman. Nah, untuk busnya di sini kita bakal naikin penumpang dan juga kalau misalnya ada paket kita akan naikkan paket dari Terminal Magelang, tepatnya di agen OBL ya teman-teman. Sip.
Baik teman-teman, perjalanan kita sekarang sudah sampai di pool OBL yang ada di Temanggung ya teman-teman. Nah itu ada beberapa bus OBL juga, dan bus kita masih menunggu jadwal keberangkatannya dari sini. Di pool Temanggung ini tidak hanya kita berhenti aja, tapi kalau misalnya kalian mau naik dari terminal, bukan terminal, tapi pool Temanggung, kalian juga bisa ya. Ada fasilitas ruang tunggu, ada toilet, ada musola, dan juga pastinya pelayanan pembelian tiket. Di sini kalian bisa deh naik dari pool OBL, dan cukup nyaman juga. Bus kita saat ini menaikkan paket teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau ngirim paket dari Temanggung itu juga bisa ya. Nanti mungkin ambilnya di daerah Kebayoran, karena bus ini akan stopnya di Kebayoran. Lalu juga aku juga kurang tahu sih kalau misalnya ada servis pengiriman sampai ke rumah. Jadi kalian coba aja deh hubungi dari pihak OBL. Nah, untuk kondisi di poolnya sendiri di daerah Temanggung ini, itu banyak bus yang tidak jalan mungkin ya, karena ini bisa dilihat ya teman-teman, kalian bisa nilai sendirilah mana bus yang jalan mana yang enggak. Tapi aku bersyukur dapet armada ini nih teman-teman. Wah, 18.30 langka, cuma ada satu di Indonesia. Kapan lagi kan kita bisa naik armada ini? Tidak lama kemudian akhirnya kita dibagikan snack. Nah, untuk kantong snacknya kurang lebih ini seperti kantong-kantong pada umumnya lah ya. Ada tulisan terima kasih, lalu juga kalau misalnya kita buka ini ada roti. Wow, ini menarik sih. Ada roti Abon, Arjuna Bakery. Oke, kita mendapatkan minum merek klub, lalu juga ada apa lagi ya? Oh, ada kacang dan permen Kopiko coffee candy di dalamnya teman-teman. Ini ada tisu juga satu yang bisa kalian gunakan kalau misalnya mau lap-lap ya. Ya kurang lebih standar snack lah ya. Roti, minum, kacang sama permen. Mungkin besok-besok kalau bisa SE itu dapatnya snacknya yang lebih banyak lagi lah ya, request nih. Tapi karena saya hanya pindahan dari eksekutif, kayaknya terlalu berlebihan kalau saya request. Mungkin teman-teman yang naik SE, memang tiketnya SE, boleh nih untuk berkomentar juga kalau misalnya request snacknya lebih mantap lagi. Snacknya cukup sih buat takjil nanti teman-teman. Ya sembari nunggu takjil, yuk kita lihat-lihat lagi pemandangan yang ada di jalur
Temanggung ke Weleri. Sekian dulu teman-teman untuk videoku kali ini, dan gimana sih untuk kelanjutan dari part kedua videonya, jangan lupa ditunggu dan nanti videonya akan aku taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk di share juga video ini dan like, komen lah, apapun itu ya, pokoknya yang bisa membantu aku ya. Oke, terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton, dan sampai jumpa teman-teman di part keduanya. Untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi ya. Bye bye. Baik teman-teman, perjalanan kita sudah tiba di terminal Ngadirejo. Ngadirejo ini setelah Parakan tapi sebelum Weleri ya teman-teman.